Terus. Habe salamat linggo nalatay, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bacura min kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Arbendi, mahasiswa PPG Guru Tertentu, LPTK, Universitas PGRI Pontianak. Nomor induk mahasiswa 631251018. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Palangkaraya. Terima kasih. Yes. Okay. Selamat pagi semuanya. Semangat luar biasa. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Oke, apa kabar Anda hari ini? Sudah makan semua? Siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Hari ini hadir semua ya? Ada yang nggak hadir? Satu orang. Hadir semua atau ada yang nggak hadir? Ada. Si Muhammad Zaini. Oke. Satu orang berarti 30 orang yang hadir ya. Satu orang tidak hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, maka kita harus memulai dengan berdoa. Silakan yang bertugas untuk bawa doa. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita memulai tangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau memulai ulangan kami. Kiranya kami bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk doa kita pada pagi hari ini. Saya sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Sudah siap rasanya? Semangat. Oke. Sebelumnya kita menyanyi bersama dahulu. Silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional tanda cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Kita lanjutkan bait keduanya. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.
Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Silakan duduk semuanya. Oke. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai bagaimana menyampaikan ide, pikiran, dan gagasan melalui kata dan gambar, yaitu melalui iklan. Bagaimana kita menyampaikan ide, menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan kita melalui kata dan gambar, yaitu melalui teks iklan. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Pelajaran ini tentu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari dunia iklan. Jadi pembelajaran ini penting betul sekali untuk kita pahami, untuk kita pelajari, untuk kita kuasai, karena ini sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, apapun nanti ke depannya, pasti kita membutuhkan iklan. Kenapa ini sangat penting? Nanti kita akan lihat. Sebelumnya, saya tes konsentrasi kita dulu. Kalau saya bilang halo, dijawab hai. Kalau saya bilang hai, dijawab halo. Oke, coba ya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo, hai. Oke. Hai, 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 halo, hai. Halo, kan hai, 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 halo, hai, dijawab. Halo, 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 hai. Halo, kurang konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Halo. Oke, yang tegas. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Hai, hai, halo. Nah. Halo, halo, hai. Oke, tepuk tangan dulu kita hari ini. Oke. Sudah konsentrasi? Sudah siap? Siap ya. Ini pembelajaran yang sangat penting. Sebelumnya saya tanya, ada yang pernah tahu iklan? Ada yang pernah dengar iklan? Pernah apa belum? Di mana biasanya kalian lihat iklan? TV, di mana lagi? YouTube, di mana lagi? Tempat umum, di mana lagi? Di mall, terus? Surat kabar, terus? Majalah, oke. Kira-kira iklan itu apa? Promosi. Ada yang lain? Memasarkan, menawarkan, terus? Mempromosikan, terus? Menginformasikan, oke. Kira-kira mengapa orang memerlukan iklan? Kira-kira mengapa orang-orang memerlukan iklan? Meningkatkan jualan, yang lain? Memasarkan barang dan jasa, yang lain? Membantu citra perusahaan. Tadi? Agar banyak orang membelinya. Ada lagi? Apa? Mempopulerkan. Oke, mempopulerkan apa? Produknya. Oke. Berarti kalau dari jawaban kalian, iklan itu penting dong. Ya kan? Dari yang kalian jawab, berarti iklan itu penting di dalam kehidupan.
Sekarang kita lihat kalau gitu. Apa yang dimaksud dengan iklan? Nah, iklan. Iklan merupakan sebuah media untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa. Jadi iklan itu media yang digunakan untuk memperkenalkan barang, untuk memperkenalkan jasa kepada halayak ramai, kepada orang banyak. Agar orang menjadi tahu apa yang kita tawarkan. Agar orang menjadi tahu apa yang kita pasarkan. Contoh sederhana begini. Tadi pagi sebelum ke sekolah, semuanya mandi apa enggak? Mandi pakai sabun apa enggak? Apa merek sabun kalian? Lifebuoy, Sunlight, sabun mandinya Sunlight. Oh, oke. Terus apa lagi? Biore, terus? Oke. Sekarang gosok gigi apa enggak? Gosok gigi, berarti sesuai lagu kan? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Apa merek pasta giginya? Pepsodent. Ada yang lain? Dari mana kalian tahu produk-produk ini? Dari iklan. Kalau nggak ada iklannya, kita nggak akan tahu produk itu. Ya kan? Jadi dari iklannya. Berarti sudah benar dong pengertiannya. Iklan merupakan sebuah media untuk memperkenalkan produk. Selain media untuk memperkenalkan produk, iklan itu mempengaruhi orang lain. Iklan itu harus mampu mempengaruhi orang lain. Kenapa kira-kira harus mampu mempengaruhi orang lain? Agar banyak yang membeli, terus? Agar banyak yang tertarik, terus? Apa? Agar banyak yang kenal dengan produknya. Oke, semuanya benar. Beri tangan dulu untuk teman-temannya yang jawab. Ya. Iklan itu, kenapa orang harus membentukkan iklan tadi? Supaya orang mengenal produknya. Kenapa harus mempengaruhi supaya orang mau membeli? Bagaimana ceritanya orang mau membeli kalau tidak terpengaruh? Kamu ditawarin, kacamata mau nggak? Kalau cuma gitu, belum tentu kamu mau beli. Coba kalau saya katakan, kacamata ini luar biasa. Tembus pandang. Wah, langsung. Bisa nih buat nyontek nih. Bisa nih buat ngeliat isi dompet orang berapa. Kacamata ini bisa men-scan jawaban soal yang ada sehingga langsung menciptakan jawaban. Makanya disebut dengan kacamata pintar. Pasti banyak orang mau beli. Karena mendengar bisa begitu. Sederhana lagi. Pakai Pepsodent Whitening. Maka gigi kuning langsung menjadi bening. Banyaklah beli supaya giginya putih. Padahal udah alaminya begitu. Tapi karena bahasa-bahasa gambar-gambar yang ditawarkan oleh iklan itu benar-benar mempengaruhi sehingga orang mau membeli dan menggunakannya. Sederhana lagi. Apa merek HP yang paling terkenal mahal? iPhone, Samsung. Orang tidak tahu nih HP-nya masih bagus. Tapi masih beli nih. Kemarin pakai iPhone 10, tiba-tiba iPhone 12. Muncul lagi sekarang iPhone 16, masih bagus iPhone 16, muncul lagi iPhone 17 sekarang. Semua orang udah berlomba-lomba. Kenapa? Dikatakan kecanggihannya begini. Padahal sama saja. Kita tersugesti, terpengaruh
bahasa iklan itu. Artinya iklan itu sukses memperkenalkan dan mempromosikan produknya. Paham? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Ada? Apa itu iklan? Iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sama seperti tadi. Kemudian iklan itu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Jadi memberitahukan orang supaya orang tahu, setelah orang tahu, orang tertarik, orang terpengaruh, orang mau membeli. Itulah kira-kira iklan. Tujuan iklan apa? Pertama adalah memasarkan sebuah produk, barang atau jasa. Di dalam iklan itu tidak hanya barang yang dijual, tapi jasa. Contoh, kamu mau umroh kan ada agen travelnya. Maka mereka menawarkan jasa. Kamu mau pesta, butuh catering, betul nggak? Mereka adalah jasa. Orang mau nikahan butuh jasa wedding organizer. Jasa. Jadi iklan tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga memasarkan jasa. Misalkan jasa lagi yang terkenal di tiang-tiang lampu, sedot WC, itu kan jasa. Jasa tukang potong rumput, iklan semuanya. Nah, berikutnya, iklan itu adalah membeberkan informasi tentang produk yang akan dijual. Membeberkan atau menjelaskan informasi produk yang akan dijual. Meskipun dalam dia menjelaskan produknya, terkadang melebih-lebihkan. Sederhana. Ingat iklan Le Mineral? Apa yang terkenal? Ada manis-manisnya gitu. Coba minum Le Mineral. Sama aja kan? Kemudian iklan energen. Minum makanan bergizi. Cukup minum 1 saset energen setiap hari, mampu beraktivitas sepanjang hari. Coba aja kamu minum 1 saset energen, kamu main basket seharian, pingsan yang ada. Tapi bahasa iklannya seperti itu. Misalkan lagi, Hylo Element membentuk massa otot pria. Jadi badan kekar gitu. Emang kalau kamu minum Hylo, kamu langsung six pack. Six pack kan enggak. Harus latihan, harus nge-gym, harus banyak protein, misalkan dari telur. Tapi itulah bahasa iklan. Dia membeberkan informasi tentang produknya yang akan dijual meskipun dengan berlebihan. Kemudian membujuk konsumen, udah jelas ya, konsumen itu pemakai. Kemudian mengingatkan konsumen ya, menghasilkan penjualan. Tentu target iklan adalah penjualan. Semakin tinggi nilai penjualan, semakin tinggi permintaan terhadap produk, maka iklan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak? Berhasil ya. Kemudian tadi ada yang menjawab membangun citra perusahaan. Seolah-olah dia terkenal, kemudian diakui hebat. Kenapa iklan? Membangun citra perusahaan. Paham? Oke. Ciri-ciri iklan. Pertama, menggunakan kata-kata singkat. Menggunakan kata-kata singkat. Kenapa harus menggunakan kata-kata singkat? Mudah dipahami, mudah diingat. Berikutnya, selain mudah dipahami, mudah diingat, biaya pemasangan iklan itu sangat mahal. Seperti pernah saya ceritakan, bahkan di kelas-kelas sebelumnya, di kelas yang lain, ada iklan sampo Sunsilk. Satu video iklannya yang berdurasi 15 detik, itu biaya pembuatannya nggak lebih dari 50 juta. Sangat murah.
Tapi biaya pemasangan Sunsil itu iklannya di MNC Group, yaitu di MNC TV, kemudian RCTI, Global TV, itu hampir menyentuh 1 triliun 1 tahun. Oleh ratusan miliar. Karena dia dihitung per premnya. Berapa juta per prem. Makanya harus dibuat sesingkat mungkin. Tapi orang ingat, bayangin kan iklan kamu 1 jam. Kalian aja di YouTube aja di skip. Ya kan? Gitu. Kemudian, pemilihan katanya bersifat sugestif. Harus mampu mempengaruhi. Makanya salah satu ciri kebahasan iklan adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat ajakan untuk mempengaruhi pembaca maupun pendengarnya. Kemudian bersifat informatif. Udah jelas, karena memberikan informasi terhadap produk, barang atau jasa tadi. Tertarget. Targetnya jelas. Sunsil hijab. Target untuk siapa? Orang-orang yang berhijab. Tapi lucunya ada beberapa iklan yang lucu. Tidak ada produknya, tapi orang tahu itu iklan apa. Sederhana. Muncullah jin. Ku beri 1 permintaan. Iklan apa? Hah? Kopi. Ku beri 1 permintaan. Kemudian langsung jarum-jarum 7 Adam. Iklan rokok. Ada nggak produk orang merokok? Tidak ada kan? Tapi orang tahu itu produk rokok. Ya. Produk rokok tidak pernah menampilkan rokok. Tapi orang tahu itu rokok. Karena aturannya tidak boleh menampilkan. Target-targetnya udah jelas. Mentol. Karena targetnya bukan perokok. Sang hijab targetnya orang yang berhijab. Jadi, nggak sembarangan iklan ini dibikin. Jelas target yang mau dicapai itu siapa. Contoh lagi, Cocomelon. Tahu Cocomelon? Targetnya siapa? Anak-anak, balita, udah jelas targetnya. Ya, itu ciri-ciri iklan. Fungsi iklan lebih sama tadi, menginformasikan, kok kecilnya tulisannya nih, oke, menginformasikan suatu produk, memotivasi konsumen, agar mau membeli, udah pasti ya, menarik perhatian, udah jelas, mendukung komunitas bisnis, udah jelas. Supaya makin maju kan harus ada iklannya. Kamu juga harus promosi. Kalau mau jualan kamu harus promosi. Kemudian membangun dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Jadi konsumen itu, orang pemakai itu makin percaya dengan iklan itu, dengan perusahaan itu, karena ada iklannya. Oke. Jenis iklan. Iklan itu kalau berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 2. Ada iklan komersial dan ada iklan non komersial. Komersial itu apa kira-kira? Menawarkan barang. Oke. Ada yang lain komersial itu apa? Komersial tadi menawarkan barang berarti sifatnya adalah berjualan. Artinya iklan komersial itu iklan yang menjual produk, barang atau jasa. Berarti kalau gitu iklan non komersial apa? Yang tidak menjual barang dan jasa. Bagaimana? Nah, iklan komersial udah tahu. Kayak iklan Sunsil, iklan Pepsodent, iklan Biore, ya kan? Menjual. Tapi non komersial bagaimana? Tahu kemarin pemilihan presiden dan wakil presiden? Dari mana taunya? Ada iklan dibuat. Jangan lupa, tanggal begini kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah dia menjual? Tidak, tapi hanya menyampaikan impor. Contoh lagi, iklan lagi. Stop, jangan gunakan narkoba. Atau mau mati sia-sia. Ada gambar orang pakai narkoba mati. Apakah dia jualan narkoba? Tidak, tapi menginformasikan. Nah, itu non komersial itu begitu. Nanti lebih jelasnya nanti kita tiap kelompok akan menjelaskan.
Oke. Ada iklan non komersial macam-macam. Nanti kita lihat. Nah, kemudian iklan itu dibagi berdasarkan tempat publikasinya. Ada iklan media cetak, ada iklan media elektronik, dan ada iklan media sosial. Bagaimana detailnya? Oke, sekarang saya bagi kita ke dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini nanti akan menjadi ahli di bidangnya. Misalkan, nanti ada kelompok yang khusus membahas iklan komersial dan non-komersial. Jadi dia mencari materi tentang itu, selengkapnya itu nanti dijelaskan. Kemudian, nanti ada kelompok yang menjelaskan misalkan iklan media cetak itu apa saja. Paham ya? Kita bagi dulu kelompoknya menjadi, ini 35 kelompok. Baik. Saya yang membaginya supaya nggak ada aku dengan ini, aku kena akrab dengan ini. Jadi kita acak. Oke. Sekarang berhitung 1 sampai 5. Diingat angka yang disebut. Ya. Yang nyering. Yang nyering. Ya. Hah? Oke, yang menyebut angka 1 angkat tangan. Dilihat dulu teman-temannya. Sudah? Angka 2 angkat tangan. Sudah? Ingat? Angka 3 angkat tangan. Sudah? Ingat? Angka 4. Wah, angka 4 itu ganteng-ganteng semua. Gak ada ceweknya. Oke. Angka 5. Angka 5, woi, cantik sendiri kamu. Karena yang lain cowok, ceweknya 1. Cantik sendiri. Oke. Yang tadi angka 1 di kelompok 1. Yang angka 2 kelompok 2. Angka 3 kelompok 3. Oke, nanti tempat duduknya 1, 2, 3, 4. Paling belakang 5 tempat duduk kelompoknya. Sebelumnya, untuk menyemangati kita kerja kelompoknya, pembagian materinya apa? Kita senam dulu. Oke. Berdiri semuanya, berdiri. Gerak semuanya. Arah sam-sam, siap? 1, 2, 3. Nyanyi semuanya ya. Aras. Udah. Kanan, guli. Cepat dikit. Tahan. Area. Kita tahan sebentar. Jaringannya nge-lag nih. Oke. Lanjut. Kok lambatnya? Ya, kalau kita nyanyikan sama-sama. Hafal lagunya? Ara sam sam, guli ra sam sam, ara sam sam, guli sam sam. Oh, yang kedua, nyanyi semua. Guli sam sam, ara sam sam, guli sam sam, ara.
Apik, guli 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 guli, sam sam, arapik, arapik, guli 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 guli, sam sam. Oke, dipercepat dikit. Guli 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 guli, sam sam, ada. Guli 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 guli, sam sam. Arapik, arapik, guli 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 guli, sam sam. Arapik, arapik, guli 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 guli, sam sam. Cepat terakhir. Sam sam, arah sam sam, guli 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 guli, sam sam. Arah sam sam, arah sam, guli guli guli, sam sam. Arapik, guli guli, sam. Arapik, guli 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 guli, sam sam. Sam sam, arah sam. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan ke kelompoknya untuk diskusi. Saya akan bagikan nanti. Ya, ya, mejanya digabung saja untuk kelompok. Silakan mejanya digabung dengan kelompoknya. Meja digabung dengan kelompoknya. Ayo. Oke, perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Kelompok satu sudah? Mana kelompok satu? Sudah lengkap kelompok satu? Ya, 30 bagi 5, 6. 30 bagi 5, 6. Ah, salah hitung. 30 bagi 5, 6. Ya, nggak apa-apa. Oke, kelompok satu udah lengkap ya. Kelompok dua lengkap. Kelompok tiga lengkap. Kelompok 4 mana 4? 5. Oke. Sekarang perhatikan. Kalian punya waktu 15-an menit untuk berdiskusi materinya. Nanti akan presentasi di depan. Kelompok 1 akan menjelaskan untuk kita tentang iklan komersial dan iklan non komersial beserta contoh-contohnya. Ya, iklan komersial dan iklan non komersial. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang iklan baris, iklan media cetak, ya, iklan media cetak, terutama iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Itu untuk kelompok 2. Menjelaskan tentang iklan media cetak, terutama iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Silakan diskusi. Kelompok 3, mana kelompok 3? Tetap sama iklan media cetak, tapi brosur pamflet.
brosur, pamflet, spanduk, dan iklan advertorial. Ya, 4 ini dijelaskan. Brosur, pamflet, spanduk, iklan advertorial. Sudah dicatat? Kelompok 3? Ya, saya ulangi ya. Kelompok 1 tadi menjelaskan tentang iklan komersial dan iklan non komersial. Kelompok 2 menjelaskan iklan media cetak, khusus iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Kelompok 3 iklan media cetak yaitu brosur, pamflet, spanduk, dan iklan advertorial. Sudah? Kelompok 4. Kelompok 4 menjelaskan tentang, nah ini kelompok 4. Iklan media elektronik. Ada di mana saja dan bagaimana saja. Iklan media elektronik. Berarti kelompok 5, iklan media sosial. Oke, silakan saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan menyiapkan presentasinya. Dimulai dari sekarang. Siap? Mana suara siap? Oke, laksanakan. Silakan gunakan buku dan handphonenya. Manfaatkan buku dan handphonenya untuk mencari materinya. Oke. Kelompok 1. Ini kan kalian iklan komersial dan iklan non komersial. Supaya cepat dibagi. Bagian iklan komersial siapa, iklan non komersial siapa. Bagian jenisnya di iklan komersial itu kan dibagi lagi tuh. Gitu. Itu cara cepatnya untuk ngerjain. Paham? Manfaatkan handphonenya dengan benar. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Ya. Kelompok 2 apa? Media cetak yaitu iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Dibagi kan ada 6 orang. Bagi 2 orang di iklan baris, 2 orang iklan display, 2 orang iklan kolom gitu. Jadi cepat kerjanya, jangan semuanya nyari iklan baris. Nanti tinggal digabungin materi kalian. Paham? Paham nggak? Oke, nanti saya cek lagi sampai di mana. Jangan dipahamkan, paham nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan tanyakan. Kalian iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu kan ada 3 jenisan. Itu dibagi nanti. Iklan media, pengertian iklan media elektronik, segala apa itu dibagi tugasnya. Jangan sama yang kalian cari. Jadi dibagi-bagi. Ya. Oke. Ingat ya, biar cepat itu dibagi. Ya, dibagi ya biar cepat. Ya, nanti presentasi ke depan. Boleh bawa buku. Ya, boleh bawa buku, tapi nggak boleh cuma baca buku, ingat. Di dalam presentasi ada namanya penguasaan materi. Ya, dibikin PPT-nya. Mainkan handphonenya sekarang. Pak, ini udah kegiatan jangan dimasukin. Ya jelas kan tidak semua orang tahu apa itu iklan media elektronik. Kan ada media cetak, media elektronik, media sosial. Tidak semua dong orang tahu apa iklan media elektronik.
Berarti harus kita jelaskan iklan media elektronik itu apa, bagaimana gitu. Oke? Ngerti? Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan. Yang mau bertanya lagi? Ingat ketika kalian mempersiapkan presentasi, membuat PPT-nya, di dalam PPT itu hanya poin-poinnya saja. Inti-intinya saja, sisanya kan di presentasinya, di penjelasannya. Jadi nggak usah terlalu banyak slide PPT-nya. 4-5 slide cukup. Hah? Ya. Dijelasin juga iklan media cetaknya apa. Yang tukang bikin PPT-nya siapa? Dibagi. Biar langsung sudah dapat, langsung dikerjain gitu. Ya. Semua bisa pakai Canva kan? Ambil template di Canva untuk bikin PPT-nya. Dijelaskan juga ya pengertian iklan media sosial itu apa. Kenapa sekarang ada istilah iklan media sosial? Karena zaman dulu kan hanya ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Lalu kenapa sekarang ada istilah iklan media sosial? Gitu. Paham? Kenapa bisa muncul istilah itu? Oke, bagaimana kelompok sini? Mengerti? Kalian iklan apa? Oh, Contohnya itu digambar. kan tinggal kamu ambil contoh di internet, di copy, itu yang ditempelkan. Gini loh brosur, gini loh pamflet. Makanya manfaatkan handphone dengan benar. Kalau kamu menggambarnya saat ini nggak cukup waktunya. Gitu. Pamflet itu bagaimana sih? Gitu. Apa sih? Sehingga kan kalau ada gambarnya, yang kalian ambil dari internet atau dari mana, dari buku, kelihatan nanti bedanya. Brosur itu yang bagaimana, pamflet itu bagaimana, spanduk itu bagaimana, gitu. Paham ya? Ya. Ya. Bagaimana di sini? Aman? Kenapa HP-nya no internet? Ah, minta tethering sama teman dulu. Ya, yang lain di hotspotkan dulu. Jangan not connection internet ya. Jadi dibagi dulu hotspot. Jadi tiap-tiap kelompok ini dianggap sebagai ahli di bidang-bidangnya, nanti menjelaskan. Oke, bagaimana? Ciri-ciri lah. Ciri-ciri harus dicari. Tentu, contoh. Kalian iklan apa? Elektronik. Nah kan ada apa aja jenisnya, di tiap jenisnya harus ada contohnya. Supaya orang tahu bedanya. Dan apa kelebihan, apa perbedaan iklan media elektronik itu dibandingkan iklan media cetak? Kelebihannya apa? Gitu. Iya, gitu. Bisa aja misalkan kekurangannya kena singgung masalah biaya juga boleh saja gitu loh. Ya. Misalkan iklan media elektronik jenis ini dengan jenis ini apa sih bedanya mereka dua gitu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Paham?
Ini media sosial. Ya, jadi nanti media sosial itu harus kalian bedakan juga. Apa bedanya dia dengan iklan media elektronik? Sehingga dia bisa dikategorikan sendiri. Gitu. Paham ya? Dibagi. Ada yang sambil bikin PPT-nya. Kapan perlu kampanye kan bisa yang dikerjakan bersama tuh. Jadi biar bisa masukin sendiri-sendiri. Oh, bisa. Beda. Bahkan ada dia pakai workspace, rasanya bisa dikerjain bersama juga boleh. Oke. Oh, diatur sambil ini kan. Yang sudah PowerPoint-nya nanti bisa dikirim. Ada pertanyaan? Tetap ingat dijelaskan pengertiannya ya. Iklan komersial, non komersial, ciri-cirinya. Karena di dalam iklan komersial dan iklan non komersial udah pasti nanti ada yang iklan media cetak, elektronik, dan itu pasti. Karena ini kan beda. Ini kan berdasarkan tujuannya. Kalau yang cetak dan ini kan tempat ininya, tempat publikasinya. Di dalamnya udah pasti nanti ada brosur, ada segala apa itu pasti ya. Gitu. Oke, nah, dibikin. Iya, di PPT-nya kalian hanya poin-poinnya aja, misalkan ciri-cirinya ambil singkat-singkat nanti kan di penjelasannya gitu. Kalau sudah nanti PPT-nya dikirim di grup. Yang ada kendala berangkat tangan nanti kita ini kan. Singkat aja yang kalian masukkan di dalam uh, PPT presentasinya, sisa nanti di penjelasan kalian. Itu kan penjelasan. Misalkan iklan display. Udah, misalkan iklan display singkat aja. Apa secara satu kalimat. Nah, sisa nanti dijelaskan. Termasuk contoh iklan display itu nanti ditayangin bentuk contohnya, ya. Hey, misalkan jenis iklannya kan ada iklan display. Contohnya bagaimana? Ditayangin. Kenapa disebut iklan display itu dijelasin. Jadi contohnya harus ada di ininya, ya.
Usahakan warna tulisan PPT-nya agak kontras ya, supaya jelas terlihat. Dan ingat selalu ada contoh semuanya. Kalian iklan, media, cetak bagian yang brosur, pamflet. Nanti ada contohnya brosur itu bagaimana, nah dicari contohnya. Penjelasannya juga dibuat penjelasan singkat saja brosur apa nanti tinggal jadi PPT, tinggal kamu ngomongnya menjelaskan. Bagaimana progresnya? Sudah ada 30%? Nanti yang sudah dapat langsung diinikan, langsung diketik. Kan sudah dipelajari kan? Semangat semuanya. Tetap semangat, jangan putus asa ya. Oke, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya. Oke, sampai di mana kelompok ini? Langsung contohnya. Jenisnya apa? Jadi jenis langsung contoh aja. Misalkan jenis iklan media sosial. 1. Ini. Langsung contohnya di bawahnya. Gitu. Paham? Kalian udah sampai mana? Oke, sudah sampai contoh ya. Jadi langsung aja jenisnya apa? Brosur. Kasih penjelasan dikit, langsung dikasih contoh ke bawahnya. Paham ya? ya. Oke, bagaimana? Tujuan, kelebihan, kekurangan, Ya. dari Ya. contoh, Ya. Pengertian ya. Iya. Sudah siap? tinggal yang di buku jadi. Oke. Dipelajari ya, karena dipresentasikan. Di sini sampai mana? Oke, berarti sudah selesai materinya. Boleh saya lihat dulu materi kalian? Coba dicari dulu, iklan non komersial itu apa aja sih? Kan ada iklan layanan masyarakat, iklan apa? Enggak, bukan ciri-cirinya. Jenis-jenis iklan non komersial itu apa saja? Coba diinikan dulu, dicek dulu. Cuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran virus, lindungi diri Anda dan orang sekitar Anda. Ini kan contohnya. Ini termasuk iklan apa di dalam iklan non komersial? Gitu. Ya kan non komersial kan ada jenisnya. Nah, dia di jenis yang mana itu? Gitu. Kan misalkan apakah ini iklan layanan masyarakat? Apakah ini iklan lowongan kerja dan sebagainya? Nah. Paham ya? Oke ya. Perbaiki. Coba lihat materi kalian yang sudah. Ceket, wow. Hidung keteguh. Coba. Mana? Iklan media elektronik, pengertian. Tujuannya, terus ini masih tujuan. Iya, panjang. Singkat aja. Panjang, Pak. Diringkas ya. Tujuannya. Jenis-jenis iklan media elektronik kan ada iklan apa aja? Apa?
Apa saja jenis-jenis iklan media elektronik? Oh, jenis. Jenis Jenis. apa aja? Satu apa? Jenis-jenis iklan media elektronik. Dirapikan aja. Oh, televisi loh. Iklan televisi, oke ya. Iklan radio, dan di bioskop. Nah itu dicantumkan. Iklan televisi itu yang bagaimana, iklan radio itu yang bagaimana. Kan pasti beda nih antara iklan radio dengan iklan televisi kan. Kalau radio udah pasti hanya audio. Kalau iklan televisi udah pasti audio visual, karena ada gambar, ada suara. Kalau iklan radio hanya menggunakan kekuatan suara saja. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Nanti dijelaskan. Paham? Ya? Hah? Media sosial kan medsos. Ya kan, iklan medsos. Medsos itu apa aja sih? Setahu kalian? Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, ya kan? Nah itu media sosial. Nah, pasti ada perbedaan dong yang ditampilkan di Instagram. Bentuknya sih seperti apa gitu kan? Oke, tahan. Bentuknya seperti apa kan? Di TikTok tuh yang bagaimana? Nanti bisa kalian kasih contoh gitu. Apakah bisa iklan di TikTok itu misalkan dari segi durasi bagaimana yang lebih efektif? Ya, paham? Ada yang sudah siap? Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Untuk majunya kelompoknya acak. Kelompoknya acak. Silakan 5 menit lagi. Silakan. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai, kirim ke grup. Oke, 3 menit lagi kirim semua bahan presentasinya ke grup ya. Silakan yang sudah selesai dikirim ke grup. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok mana yang akan maju lebih dulu ya?
Saya yang akan memilih kelompok yang maju. Jadi acak, jadi siap-siap tiap kelompok. Dua menit lagi. Ya. 2 menit lagi. Selesaikan materinya. Kan bisa sambil dibaca. Are you ready? Yes. Yang bahas, kalian bahas iklan? Bapak, keringanan dikit Pak, Ya, cepat kerjakan. Oke, 1 menit terakhir untuk mengumpulkan materinya. Satu menit terakhir ya untuk mengumpulkan materinya. Sudah? Tiga puluh. Oke, ya. kiri. Sambil disiapkan presentasinya. Silakan mulai dikirimkan. Oke, sambil diselesaikan mulai dikirimkan, kita pilih kelompok yang maju. Oke, hari ini tanggal 17. Ada 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini tanggal 17. Belas dibagi 1 bisa. Berarti 17 dibagi 2 masih mudah mendapatkannya ya. Yaitu 8,5 hasilnya. 17 bagi 3 agak sulit-sulit dikit. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk maju pertama. Kelompok jeng jeng jeng. Nah, coba. Musiknya jeng jeng jeng. Kelompok jeng jeng jeng. Kelompok 2. Ya. Ya. Tapi udah selesai kan? Ya. Silakan kelompok 2 maju dulu. Silakan maju kelompok 2.
Yang lain perhatikan baik-baik. Oke, kita kasih semangat dulu untuk kelompok 2. Kita tepuk semangat dulu. Kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita akan dengarkan bersama. Saya perhatikan semuanya. Halo. Hai. Oke. Sekarang kita beri ruang sepenuhnya. Perhatikan teman kalian kelompok 2 yang akan menjelaskan materi. Oke, sambil ini nggak apa-apa aja diomongkan dulu. Oke, siapa mulai perkenalan? Yang mulai duluan. Nanti berbagi. Namanya. Nggak apa-apa, sambil dijelaskan. Koper nanti yang catatan siapa? Catatan siapa? Itu iklan cetak. Kan cetak itu jelas. Kelihatan muka aku di mana? Oh. Lama. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan tugas kami. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rafael. Nama saya Semanuela. Nama saya Lilis Mika. Nama saya Dayasa Yuliana. Nama saya Yamasyana Fani Mahat. Perkenalkan, nama saya Cantika Sucipto. Media cetak adalah media komunikasi yang menyampaikan informasi melalui teks dan gambar yang dicetak pada suatu bahan, yaitu seperti kertas. Berikut ini ciri-cirinya. Pertama, berwujud fisik, dicetak di atas kertas. Media cetak bisa disentuh, dibaca langsung tanpa perangkat elektronik, misal koran, majalah, tablet, brosur, buku. 2. Menggunakan huruf dan gambar. Informasi disampaikan melalui teks, foto, ilustrasi, atau grafik. 3. Tidak memerlukan listrik untuk diakses. Berbeda dengan media elektronik, media cetak bisa dibaca kapan saja tanpa perlu daya listrik. Baris. Iklan baris adalah iklan singkat yang terdiri dari beberapa baris teks, biasanya dimuat di koran atau media cetak dan digunakan untuk menawarkan barang atau lowongan. Ciri-cirinya: 1. Sangat singkat. 2. Tanpa gambar atau visual. 3. Biaya dihitung per kata atau baris. 4. Langsung inti informasi. 5. Memuat kontak pengiklan. Lanjut lagi. Iklan cetak kolom adalah salah satu jenis iklan yang dimuat di media cetak seperti kabar atau majalah dan ditampilkan dalam bentuk kolom-kolom kecil dengan ukuran tertentu. Iklan ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial maupun non-komersial, seperti pengumuman lowongan kerja, jual beli properti, dan sebagainya. Ciri-ciri iklan cetak kolom: 1. Dicetak dalam kolom kecil di koran atau majalah. 2. Teks singkat padat tanpa didesain mencolok. 3. Biaya dihitung per baris atau per sentimeter kolom. 4. Dikelompokkan berdasarkan kategori, lowongan, properti, dan lain sebagainya. 5. Umumnya tanpa gambar atau hanya gambar kecil. Iklan display pada media cetak adalah iklan yang menempati ruang cukup besar dalam media cetak seperti koran atau majalah.
dan biasanya berisi teks, gambar, atau elemen visual lainnya untuk menarik perhatian pembaca. Contoh iklan display bisa ditemukan di halaman koran atau majalah atau pada bagian tertentu yang cukup menonjol. Ciri-ciri iklan display adalah satu, pakai gambar yang menarik atau yang berwarna. Dua, teks singkat dan persuasif. Tiga, ada nama produk dan pengiklan. Empat, tersedia di media digital atau dicetak. Ada yang bertanya, dipersilakan. Oke, sudah itu tadi dari teman-temanmu menjelaskan tentang iklan media cetak, baik itu iklan baris, iklan display, dan iklan kolom. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Silakan, tidak masalah, jangan takut bertanya. Malu bertanya, apa pepatahnya, malu bertanya? Sesat di jalan, tapi sekarang nggak bisa lagi, sudah ada Google Maps. Ya. Malu bertanya, tidak dapat jawaban. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Hugo Gwen Florean, saya dari kelas 88. Saya ingin menanyakan apa itu maksudnya iklan kolom. Baik, ini dipertanyakan oleh teman kalian Hugo. Maksud iklan kolom itu bagaimana sih? Oke, silahkan dijawab. Nggak nyari. Iklan kolom itu bagaimana? Iklan kolom adalah salah satu jenis Yang nyari. Iklan kolom adalah salah satu jenis yang dimuat di media cetak seperti surat kabar atau majalah dan ditampilkan dalam bentuk kolom-kolom kecil dengan ukuran tertentu. Iklan ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial maupun non-komersial seperti pengumuman lowongan kerja, jual beli properti dan sebagainya. Jadi iklan kolom itu iklan yang biasanya ada di media cetak dalam bentuk kolom-kolom yang ada tulisan dan gambarnya. Kemudian biasanya untuk menyampaikan informasi seperti lowongan kerja dan lain-lain. Bagaimana Hugo? Jelas? Jelas. Yang lain? Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Violandari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah iklan media cetak itu punya kelebihan atau kekurangannya? Terima kasih. Oke, apakah iklan media cetak itu punya kelebihan dan kekurangan? Tolong dijelaskan. Silakan, kelompok 2. Silakan. Kelebihan dari media cetak adalah kayak mudah untuk menyebarkan kayak iklannya dari lewat koran atau majalah. Tapi ada juga kekurangan dari media cetak. Apa kekurangannya? Tidak apa-apa, jelaskan. Mungkin kadang kayak ada media cetak yang kurang menarik karena itu biasanya dibuat oleh pengiklannya sendiri. Jadi itu yang jadi buat kekurangan dari media cetak. Lain-lain? Cukup? Ada teman? Oke. Kelebihannya katanya karena dia mudah untuk disebarluaskan. Karena dia bisa menggunakan koran dan lain-lain, majalah. Tapi kekurangannya kadang bisa kurang menarik. Ya, karena terbatas ruang, ya kan? Bagaimana? Bisa diterima atau mau diterima? Oke, silakan kalau mau disanggah. Lalu bagaimana cara membuat iklannya menarik? Ini bukan sanggahan, ini pertanyaan teman. Bagaimana cara membuat iklan media cetak itu menjadi menarik? Mungkin bikin tema yang menarik, kayak sesuai produknya apa yang biasanya
orang-orang pakai tuh kayak gimana sih? Misal bantu bang. Misal bagaimana? Oke. Terus. Misal kayak iklan sabun nih, mereka suka tuh yang kayak wangi banget, yang kayak gini-gini. Jadi tuh mereka mengiklankannya tuh kayak kalau sabun ini tuh wangi banget loh, kayak enak banget dipakai dan bisa mengusir kuman-kuman yang ada di badan habis kayak olahraga, DLL gitu. Bagaimana? Cukup? Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Oke, satu pertanyaan lagi dari sini. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Fianza Veleta Kusnanda. Izinkan saya di sini untuk bertanya kepada kelompok 2. Apa visual yang ditonjolkan pada iklan media cetak agar bisa menarik perhatian halayak umum? Apa visual yang ditonjolkan pada iklan media cetak agar bisa menarik perhatian halayak umum? Oke. Jelas pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Oke. Visual yang menarik mungkin dari kayak gambarnya, terus menonjolkan produknya, warna atau apa sih namanya, gradients yang ada di dalam produknya juga bisa menjadi menonjolkan sebuah produk atau ya itunya media cetak, media cetaknya. Oke, itu kira-kira. Puas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Silakan duduk, boleh dikiring. Oke. Baik. Kelompok 2 sudah menjelaskan tadi bagaimana iklan media cetak. Nanti salah satu iklan. Dan yang kurang di ini kan ada namanya iklan baris. Ya. Ada namanya iklan baris. Iklan baris tadi harus dibuat sesingkat mungkin. Contoh. Nih, untuk iklan baris. Jual rumah. Nah. Oke. Jual rumah UK, bukan UK, United Kingdom ya. Artinya Pak, sebuah rumah dijual dengan ukuran luas tanahnya 200 meter persegi, luas bangunannya 36 meter persegi, terletak di Jalan Paus. Harganya 200 juta dan dapat dinego. Jika berminat hubungi sekian. Harus dibuat sesingkat mungkin. Karena ingat, iklan itu biaya promosinya yang mahal. Oke? Nah, karena waktu kita terbatas hari ini, untuk kelompok 1 sampai 5 dilanjutkan hari Senin. Hari Senin ya. Harus lebih matang lagi. Untuk kelompok yang hari ini dari penguasaan materinya cukup menguasai, presentasinya lumayan baik, kita layak lah. Kemudian kelengkapan materinya cukup lengkap meskipun ada yang kurang, kita layak kasih nilai mereka 80 semuanya. Ya. Oke, yang lain harus lebih bagus. Baik. Apa yang kalian peroleh hari ini? Apa materi yang kalian pahami hari ini? Iklan. Sudah tahu apa arti iklan? Apa arti iklan? Oke, informasi menawarkan produk, barang, dan jasa. Oke. Apa saja jenis iklan? Oke. Banyak ya, media sosial, media elektronik, media cetak, ada komersial, ada non komersial. Kemudian apa pengalaman yang kalian dapatkan hari ini? Coba satu-satu. Siapa mau bilang dulu? Pengalamannya hari ini, belajarnya bagaimana? Capek. Apalagi? Belajar memanfaatkan waktu. Terus? Apa pengalamannya lagi?
Seru tapi menegangkan karena harus menjadi ahli di bidangnya. Oke, ada lagi? Mengetahui isi iklan. Oke. Berguna nggak pelajaran hari ini? Berguna. Oke. Terima kasih untuk kalian hari ini. Tetap jaga semangatnya. Dan saya harap pertemuan berikutnya masih tentang iklan. Kelompok berikutnya akan maju. Tetap semangat. Harus lebih menguasai. Tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan sudah diberi kesehatan dan pengalaman belajar yang baik. Silakan petugas hari ini. Silakan. Kita bersiap untuk pelaksanaan. Segala berdoa semuanya benar. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Perlu istirahat kali. Sebelum istirahat, hari aku di sini memimpin. Saya di sini memimpin agama Kristen. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah melaksanakan pembelajaran kami. Dan pada hari ini juga kami sudah banyak belajar, banyak begitu penjelasan dan materi. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Oke, silakan kembali ke tempatnya dan istirahat selamat pagi. Oke.